Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita jumpa lagi di mata kuliah psikologi sekolah. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengantar ruang lingkup psikologi sekolah. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini memang mata kuliah psikologi itu semakin ke atas meternya itu pembelajarannya sudah bersifat aplikatif ya gitu, dan memang di mata kuliah ini kita akan banyak belajar tentang aplikasi-aplikasi praktek yang ditemukan di dalam sekolah dan kaitannya dengan psikologi itu seperti apa. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang definisi dari psikologi sekolah, kemudian keterampilan apa yang diharapkan ketika kita sudah mempelajari psikologi sekolah ini, atau ketika kita nanti memilih menjadi praktisi psikologi sekolah. Kemudian karakteristik praktisi psikologi sekolah, dan nanti juga saya akan membandingkan dengan beberapa profesi yang masih relate sama psikolog sekolah ini. Oke, tentang definisi psikologi sekolah. Jadi kan saya menggunakan buku yang judulnya itu 21 Century. Jadi buku ini merupakan buku update yang benar-benar ditulis berdasarkan konsep dan aplikasi dalam psikologi sekolah gitu loh. Dan memang isinya itu banyak tentang experience dari para school psychologist dalam mendefinisikan atau yang sudah berkarir di bidang psikologi sekolah ini. Nah, dahulunya psikologi sekolah itu didefinisikan sebagai cabang ilmu psikologi yang memusatkan perhatian pada kepribadian siswa dalam hal interaksi dengan proses pendidikan seperti apa, kemudian proses pembelajaran di kelas seperti apa, kemudian juga berkaitan dengan kepribadian peserta didiknya, gitu loh. Bagaimana dia berperilaku saat di sekolah, bagaimana dia berperilaku saat dalam keluarganya, dan dalam kelompok sebayanya, gitu. Itu dulu. Sedangkan setelah dilakukan evaluasi, APA, American Psychological Association, khususnya pada bagian divisi psikologi sekolah, itu divisi 16, karena kan APA itu ada divisi-divisinya ya. Setelah berkecimpung lebih banyak di bidang psikologi sekolah itu, akhirnya dirumuskanlah suatu definisi baru bahwa psikologi sekolah itu merupakan menjadi sebuah definisi penyedia layanan gitu. Penyedia layanan khusus psikologi profesional yang berkaitan tentunya dengan ilmu dan juga dengan praktik psikologi itu. Sasarannya adalah remaja, anak-anak, keluarga yang terdiri dari pelajar dari segala usia. Dalam memang karena namanya psikologi sekolah, konteksnya itu memang pada sekolah gitu ya. Sekolah kaitannya dengan keluarga dan sistem lainnya. Itu definisi yang lebih recent definition for school psychology. Oke. Nah, selanjutnya dari psikologi sekolah ini mereka mempersiapkan para profesionalnya itu bisa melakukan setidaknya 4 keterampilan ini, gitu loh teman-teman. Apa namanya? Yang pertama itu adalah psychological assessment. Kalau teman-teman di semester 7 pasti udah belajar ya psychological assessment, tes kepribadian gitu ya, tes minat bakat, tes kepribadian ya. Kalau yang masih tes proyektif ada tes grafis, TAT, CAT, HTP gitu ya.
kemudian intelligence testing, IST, Binet, Wechsler, apalagi tes-tes yang berkaitan dengan psychological assessment gitu ya. Dan psychological assessment ini tentunya juga berkaitan dengan kebutuhan apa yang di sekolah. Misalnya siswanya memiliki masalah dalam learning disability. Of course, pertama sekali memang dicek intelijensinya, karena memang di dalam psychological assessment, terutama menangani anak yang learning disability, dia apa ya, asesmen awal yang perlu dilakukan itu memang berkaitan dengan intelligence testing gitu ya. Jadi harapannya itu profesional yang ingin berkecimpung di bidang psikologi sekolah ini mampu melakukan psychological assessment. Kemudian yang kedua adalah bisa melakukan prevention and intervention. Prevention ini terdiri dari kalau misalnya kita ingin promoting some program gitu, pengen melakukan pencegahan terhadap anak yang melakukan bullying di sekolah gitu. Mungkin di awal kita bisa bagaimana kita melakukan upaya pencegahan, bisa dengan game-game untuk anak gitu ya, cerita kepada anak, ataupun kita ke prevention keluarganya seperti seminar-seminar dengan harapan orang tuanya juga ikut terlibat dalam pencegahan perilaku misalnya bullying tersebut. Dan intervention, nah kalau intervention ini lebih terkait dengan kalau udah perilakunya itu yang muncul gitu. Misalnya anak memiliki masalah dalam learning disability, anak mengalami disleksia, disgrafia, maka profesional ini mampu memberikan intervention yang tepat untuk menangani anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan health promotion. Nah, ini jawabannya lebih luas. Bagaimana profesional itu bisa melakukan promosi di bidang, of course, ini kesehatan mental ya. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental anak dengan merancang program pembelajaran yang membuat anak itu merasa happy in school gitu loh, happy learning in school, merasa tidak terbebankan saat belajar di sekolah. Itu harapannya profesional yang bergerak di bidang ini mampu merancang itu. Dan selanjutnya terkait dengan program development and evaluation service gitu. Setelah profesional psikologi sekolah ini merancang sebuah program gitu, harapannya juga mereka mampu melakukan evaluasi terkait program yang mereka berikan gitu ya. Apakah memang program ini memiliki efek, memiliki signifikan change lah untuk perubahan perilaku sasarannya tadi, anak, remaja, youth gitu. Dalam hal program development, kemudian melakukan evaluation service sampai akhirnya dirumuskan program-program baru. Intinya dalam proses pembelajaran di konteks sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar dengan karakteristik profesional di bidang psikologi. Gitu. Jujur ya, saya waktu baca buku ini, buku buku Merrill and Friend ini, di buku tersebut dan kebanyakan juga buku yang saya cari sampai akhirnya saya membeli buku ini, memang untuk menyebut profesional di bidang psikologi sekolah ini, mostly mereka bilangnya school psychologist gitu. Sedangkan saya ini bukan school psychologist, saya bukan psikolog gitu. Kemudian saya coba lagi perdalami bukunya sampai saya nonton beberapa video di YouTube, saya browsing di internet. Mungkin nggak sih kalau school psychologist di Indonesia itu beda dengan yang ada di luar negeri konsepnya gitu. Karena setahu saya adanya itu adalah psikolog sekolah, psikolog pendidikan kalau di Indonesia gitu. Dan ternyata memang akhirnya saya
temukan jawabannya. Memang school psychologist ini memang banyak ditemukan di Amerika dan Kanada, sedangkan di Indonesia itu datanya nggak ada gitu loh. Jadi ada yang namanya NASP, National Association Psychology, apa Psychological, apa tadi saya lupa, pokoknya National Association School Psychologist itu NASP ya, National Association School Psychologist, itu mereka sebuah himpunan psikologis, school psychologist ini yang tergabung di sana, jadi udah ada datanya gitu. Dan ternyata Indonesia itu nggak ada. Nah, saya tahu kenapa nggak ada, mungkin salah satunya karena di Indonesia itu memang nggak ada apa namanya bidang ilmu yang ingin masuk ke psikologi sekolah, gitu. Adanya adalah psikologi pendidikan gitu. Dan ternyata jika kita ingin menjadi orang yang lebih expert di bidang psikologi sekolah gitu ya, kita nggak perlu kok untuk jadi school psychologist, karena memang ada beberapa bagian, sama seperti di Indonesia ada beberapa bagian bidang keilmuan gitu. Kalau emang mau mengambil bidang keilmuannya saja, nanti gelarnya Master of Art, Master of Science, or Master Education gitu. Sedangkan kalau kita pengen keilmuan dan prakteknya itu, maka ada gelar psikologisnya. Dan tentunya ketika kita ingin menjadi psikologis, pertama kita emang harus tergabung di NASP tadi, dengan setidaknya mengambil 60 SKS dan 1.200 jam praktek gitu. Jadi kita udah bisa menjadi school psychologist ya, tentunya dengan berbagai keuntungan ya. Of course kita bisa buka, bukan kita, orang yang memilih peminatan tersebut bisa buka praktek secara pribadi, dan tentunya bisa juga praktek di instansi seperti rumah sakit, perusahaan, sekolah tentunya. Dan school psychologist ini kelebihan lainnya adalah mereka itu kalau di Amerika dan Kanada, berdasarkan buku yang saya baca, buku Merrill dan kawan-kawan itu, satu school psychologist itu bisa praktek di banyak sekolah, seenggaknya 3 sampai 5 sekolah gitu. Itu keuntungannya jadi school psychologist itu. Jadi mungkin makanya pengetahuannya itu lebih general ya, nggak hanya di sekolah itu saja. Beda sama guru BK, nanti saya akan jelaskan terkait dengan profesi yang overlap ini. Nah, apa namanya, ketika kita memilih untuk menjadi profesional di bidang psikologi sekolah gitu ya, kita harus aware nih, kita itu harus bisa mampu, ibaratnya itu job description-nya itu seperti ini, setidaknya kita harus bisa responsibility for school, kita harus bisa bertanggung jawab kepada sekolah kita, sekolah di mana tempat kita praktek gitu. Apa saja masalah yang terkait dengan proses pembelajaran, hubungan antara siswa dan guru, sistem sekolah, evaluasi program, itu yang kita harus responsibility gitu. Kemudian adalah terkait dengan provide training and consultation to help teacher. Kita bisa menyediakan training, pelatihan, dan konsultasi dengan apa namanya, dengan para guru gitu ya. Tujuannya tuh kita tuh sebagai tempat sharing bagi para guru untuk mengatasi siswa-siswanya yang bermasalah gitu loh. Jadi psikolog sekolah itu bukan hanya berhubungan sama siswanya, tapi dengan gurunya gitu. Gurunya sama-sama berdiskusi dengan kalau di buku itu bilangnya school psychologist, kalau saya bilangnya profesional aja ya, biar bisa mencakup yang Master of Art juga kayak saya gitu. Dan of course school psychologistnya. Balik lagi, mereka bisa menyediakan bagaimana program yang bisa diterapkan di sekolah tersebut terkait dengan masalah siswa yang ditemukan di sekolah.
Kemudian tentunya berkaitan dengan identifying and supporting students who have learning, academic, behavioral, and social emotional problems ya. Uh, Memang tadi di awal sudah dikatakan bahwa profesional di bidang school psychology ini mampu melakukan psychological assessment. Psychological assessment itu tentunya berkaitan dengan ini, learning disability gitu ya. Ketika kita ingin mengakses dengan intelligence testing, jadi merupakan bagian dari untuk mengetahui apa namanya learning disability-nya di mana gitu loh. Kemudian akademiknya, nah akademik ini lebih spesifik lagi ya, di bidang apakah dia memiliki masalah di kemampuan membacanya, kemampuan pemahamannya, kemampuan kerjasamanya, pokoknya terkait dengan bidang akademiknya gitu. Kemudian masalah perilaku, apakah anak ini sering mengalami bullying atau justru dia yang ngebully teman-temannya gitu, malas sekolah gitu, kemudian tidak taat, itu juga merupakan masalah-masalah perilaku yang menjadi perhatian dari psikologi sekolah, psikolog sekolah dan profesional di bidang psikologi sekolah. Lalu tentunya di bagian dengan social emotional problem, gitu. Ketika diberikan masukan, ketika dinasehati, anaknya nggak terima, malah membangkang kepada gurunya. Ini juga menjadi perhatian bagi para profesional di bidang psikologi sekolah. Lebih detail lagi, mereka profesional di bidang psikologi sekolah ini mampu melakukan individual cognitive and academic assessment. Gitu. Lebih banyak memang apa namanya, psikologi sekolah ini menyentuh bagian individunya ya, harapannya memang perubahannya itu terhadap individu dan bisa dievaluasi gitu loh. Lebih spesifiknya gitu kepada individunya. Maaf ini ke copy 2 kali, saya hapus dulu ya. Maaf ini ke copy 2 kali. Oke. Nah selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita, mungkin ada teman-teman yang pengen berkarir di bidang school psychologist, pengen jadi psikolog. Mostly ya kebanyakan kalau mahasiswa psikologi itu pasti pengen jadi psikolog gitu ya. Mereka pengen buka praktek, pengen ibaratnya itu menyelesaikan masalah klien secara langsung gitu. Banyak banget memang orang yang memiliki jiwa seperti ini, jiwa-jiwa sebagai seorang praktisi yang masalah. Ini adalah beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Itu of course harus ngambil graduate level program ya, program pasca sarjananya, kemudian harus memiliki izin praktek di lapangan tersebut. Maaf ini D-nya ketinggalan. Ya kalau di psikolog itu saya nggak tahu persis ya, karena memang saya bukan psikolog gitu. Seenggaknya kalau nggak salah memang dia harus punya izin praktek dari HIMSI ya, ada nanti izin prakteknya, dan mereka juga terdaftar sebagai anggota HIMSI, Himpunan Mahasiswa Psikologi Indonesia, gitu kalau di Indonesia ya. Kemudian kalau di Amerika dan di intinya di luar negeri itu nama kesatuannya itu adalah NASP yang tadi saya sampaikan. Oh maaf, bukan association ya, ternyata National Certified School Psychologist gitu. Ini merupakan lembaga yang menaungi memang school khusus untuk psikolog-psikolog sekolah gitu. Mereka nanti akan melakukan internship dan kuliah ya, 60 SKS, kemudian 1.200 internship hour. Ini terkait dengan praktek mereka kepada kliennya langsung. Nah, selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi, another profession equivalent level of training through master degree, itu adalah Master of Science, Master of Art, or
Master of Education. Nah, saya ini MA. MA saya cuman saya nggak ada internshipnya, cuman saya kuliah aja. Dan ini apakah bisa berkarir di bidang psikologi sekolah? Ya bisa, bisa. Cuman memang nggak seluas psikolog sekolah karena memang mereka ada prakteknya gitu loh. Mungkin psikologi, maksudnya kalau di Indonesia di UGM terutama itu emang Master of Art ya, memang terkait dengan konsultasi mungkin bisa, ya, tapi terkait dengan melakukan analisis dari psychological assessment itu nggak bisa melakukan pemberian analisis. Ya maaf, maksud saya interpretasi itu nggak bisa. Itu yang berhak adalah psikolog, gitu ya, perbedaannya. Nah, di buku tersebut juga menjelaskan gitu ya beberapa profesi yang overlap dengan school psychologist gitu. Kalau di Indonesia kita juga overlap kan kadang sama yang jurusan BK gitu. Kalau ada anak psikologi yang jadi guru BK itu guru BK-nya merasa tersaingi gitu. Merasa anak psikologi ngambil lahan kerjanya mereka. Padahal sebenarnya tidak demikian ya, pola pikirnya yang perlu diubah, bahwa sebenarnya ketika ada anak jurusan psikologi yang berkecimpung di dunia sekolah, khususnya anak SD atau anak SMP, itu malah bagus, karena sharingnya itu lebih luas gitu loh, karena memang antara psikologi dan BK itu ada perbedaan perspektif dan mereka saling saling bersinergi untuk menangani masalah perilaku gitu. Kalau bisa pola pikirnya jangan seperti itu. Juga masih menemukan berbagai pendapat yang mengatakan demikian. Kalau anak psikologi itu ngambil hanya BK gitu. Dan ternyata memang apa yang dipelajari oleh psikologi beberapanya juga dipelajari oleh BK ya, karena memang ilmu mereka ini saling berkaitan ya. Nah, kita bahas tentang beberapa perbedaan dari bukan tiga ini, beberapa ini yang terkait ya. Pertama, of course, school psychologist atau educational psychologist gitu. Kalau di Indonesia, makanya saya garis miring karena di Indonesia itu adanya educational psychologist. Itu fokusnya adalah pada sekolah. SEP-nya itu spesifik sekolah. Dan tentunya pada educational learning issues, pada masalah terkait dengan pembelajaran gitu. Anak mengalami rasa malas untuk belajar, nggak mau belajar, kalau disuruh baca buku susah fokus, itu adalah masalah yang menjadi bahan kajian dari school psychologist, educational psychologist, atau Master of Art in Educational Psychology. Itu masih menjadi bahasan mereka. Lalu, prepare students to work primarily in school setting. Mereka memang mempersiapkan siswa mereka untuk untuk bekerja, terutama di bidang sekolah. Gitu. Fokusnya itu memang lagi-lagi udah spesifiknya school psychology, educational psychology. Emang settingnya itu setting di sekolah. Gitu. Gimana anak itu bahagia, anak itu senang belajar saat di sekolah, itu menjadi bahasan dari school psychology ini. Kemudian tentunya ini terkait dengan subjek sasarannya adalah kepada anak muda, SMP, SMA, kemudian family-nya. Ya karena kan kita tahu bahwa dalam proses pendidikan itu memang antara orang tua, sekolah, anak itu harus bersinergi. Nggak bisa kalau sekolah aja yang pengen mengubah perilaku anak. Nggak bisa kalau orang tua aja yang pengen mengubah perilaku anak. Semua komponen tersebut saling bekerja sama gitu loh, agar perilaku anak itu memang tercipta dengan perilakunya itu termodifikasi dengan baik, karena sistem atau lingkungannya itu memang saling sama-sama mendukung gitu. Kemudian
Yang terkait dengan profesi ini overlapnya di bidang psikologi pun juga masih terkait ya. Ada dua, clinical psychology and counseling psychology ini di luar negeri ya. Di buku ini fokus on Amerika and Kanada. Uh, ini fokus dari clinical psychology and counseling psychology itu adalah working with children, adolescent, and their families. Sama ya dengan school psychologist ini, clinical psychology juga fokus on it juga. Fokusnya pada ini gitu. Dan secara spesifik lagi mereka itu lebih kepada abnormal behavior and psychopathology terkait dengan masalah-masalah perilaku yang memang bersifat klinis, ibaratnya lebih berat lah. Gangguan tidur pada anak, apalagi yang psikopatologi ya. Yang aku pikiran udah lupa bahasa psikologi abnormal, teman-teman mungkin masih fresh ingatannya. Ya itu kan sering ya kita belajar tentang klinis itu terkait dengan abnormal behavior. Nah ini memang bahasanya psikologi klinis gitu, dan ketika mereka sudah mengetahui dari abnormal behavior itu, mereka harapannya bisa melakukan intervention dan counseling gitu terhadap perilaku tersebut gitu. Kemudian perilaku kemudian bidang yang terkait dengan psikologi sekolah ini adalah school counseling gitu namanya di buku ini sebutannya. Kalau kita mungkin bidang pendidikan gitu ya, guru-guru SD, guru BK tadi gitu, masih berkaitan. Di dalam school counseling ini mereka berfokus pada membantu gurunya, membantu para pendidik dan para orang tua untuk memberikan program-program untuk siswanya gitu lah. Terutama pada mereka yang memiliki masalah dengan perilaku mereka yang buruk, dan juga pada kesulitan dalam proses belajar dan proses pendidikan di sekolah gitu. Jadi memang bahasannya itu nggak banyak ke behaviornya, nggak banyak menyentuh ke kayak apa itu learning, academic, behavioral, abnormal ya. Fokus kepada school counseling ini memang berkaitan dengan perilaku yang ditemukan di sekolah gitu ya. Bagaimana guru, pendidik dalam menghadapi siswa didiknya dalam proses mengajar dan proses belajar dan mengajar, atau dalam proses kenakalan anak-anak di sekolah gitu. Itu school counselingnya, guru BK gitu. Sedangkan kepada school psychologist itu memang masalahnya masalah learning, masalah education, masalah academic dibahas di dalam school psychology itu. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Memang bahasannya itu lebih banyak ke building competence ketika kita ingin mengambil bagian untuk berkontribusi di bidang psikologi sekolah. Makanya kita bahas tentang beberapa profesi yang terkait, gimana kita menjadikan itu sebagai ajang untuk bersinergi, kompetensi apa aja yang harus kita kuasai ketika kita memilih bidang ini gitu. Itulah yang menjadi memang pembahasan utama dalam psikologi sekolah ini, dan pada pertemuan selanjutnya ini adalah tinggal penjabarannya saja dari hal-hal ini gitu ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang belum jelas atau ada hal yang mau dipertanyakan dan didiskusikan, kita lanjut di grup WhatsApp. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan atau kesalahan kata. Yang baik-baiknya aja yang diambil, yang jelek-jeleknya tinggalkan di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.